Lu semua lagi dengerin podcast Awal Minggu bareng gue Adriano Kalbi dan sekarang gue udah ditemani oleh, ini baru sekali nih podcast Awal Minggu kedatangan tamu banyak gini. Selalu ada yang bertahun untuk pertama ya, kali. Diberikan untuk sutradara dan para pemain dari Like and Share. Makasih loh. Harus tepuk tangan. Ada. Filmnya bisa lo lihat nanti di bioskop kesayangan Anda tanggal 8 Desember. Jadi gimana? Nah, sutradara lu Gina, gue sih ngobrol sama Gina udah lama lah ya. Iya. Banyak kan lo dari apa? Sutradara itu dua garis biru kan? Ini kedua. Gila ya. Ini kedua gue sebagai sutradara dia juga main. Gue main? Iya gila. Apa sih? Lupa nih. Cinta pertama kedua. Oh iya gila. Gila. Dia se-frame sama Angga Yunanda kayak Angga Yunanda dan lo melupakan. Lo pasti belum nonton. Gue belum nonton. Karena itu launchingnya kapan ya? Lagi pandemi ya? Iya benar. Nggak, gue tuh syuting HRD apa nih diulang-ulang. Wah dia kejam banget. Enggak, gue tuh butuh mata lo sedih. Gue nggak mau tahu. Lari. Enggak. Suruh lari biar bos-bosan balik lagi gitu. Udah cukup capek belum Kak? Ayo lagi gitu. Scene itu lama banget loh. Iya kan. Scene itu lama banget. Ini gini ya, gue tuh selalu percaya ketika dalam sebuah adegan mata orang tubuhnya tuh berbicara lebih banyak dibanding dialognya. It gives context. Kalau misalnya lo jadi HRD kan pada saat itu kan, dan lo udah lama kerja kantoran. Dan nyebelin is my forte lah, nyebelin ada kayak lo duduk aja tuh orang nyebelin gitu. Tapi kan Angga kan dia belum pernah kerja kantoran, dia nggak tahu lelahnya menghadapi bos-bos macam lo. Disuruh lari, kasihan banget. Enggak apa-apa, emang nggak boleh ya? Nggak boleh, daripada dia boleh loh. Boleh dong, itu kan kuasa sutradara ya? Kuasa sutradara, maksudnya kan... Lo takut ya penggunaan kata-kata kuasa tuh di era sekarang takut ya? Relasi kuasa tuh Jadi maksudnya gini, seringkali banyak sutradara yang melakukan tindakan-tindakan yang bully untuk membuat aktornya merasakan hal itu. Nah, cuman itu beda dengan olah fisik. Oke, beda. Gue setuju. Anjir lo. Gila framing lo tuh. Ya bedanya gini, kita ditemani oleh sutradara dua pemainnya loh. Ini ada Gina, ada Alia loh. Orang berperan sebagai Lisa. Sebagai Lisa, yaitu tokoh utama bener kan? Iya. Alia? Aku jadi Vita. Coba dong, dicerita apa yang bikin ini beda kan? Nggak, Wahana tuh kan ceritanya gila-gila ya. Maksudnya dua garis biru tuh menurut gua juga salah satu yang gila, lo pushing the limit banget sih. Gitu lo, ya boleh dibilang mengatakan itu topik yang tabu lah. Dan gua rasa di Cinta 1, 2, dan 3 juga dari namanya sih gua bisa assume ini kan kayak second chance in love. Yang mana? Yang kemarin. Yang Cinta Pertama, Kedua, Ketiga. Ya, sorry. Nah, kalau sekarang tuh apa? Kalau Like and Share ini sebenarnya membicarakan soal perempuan, teknologi, dan kekerasan seksual. Oke. Jadi ini ceritanya Lisa dan Sarah, anak umur 17 tahun. Mereka punya masalah di rumah masing-masing. Dan akhirnya mereka ngerasa kalau mereka berdua sebagai sahabat selalu bersatu, mereka bisa mengalahkan dunia dan eksplorasi apapun. Nah, cuman Lisa ini saking stresnya, dia tuh kecanduan sama video porn yang sering ada kan di sosial media gitu. Kayak aksesnya lebih mudah lah gitu. Nah, dia ada video viral yang judulnya dikasih nama judul sama netizen, bokep HP jatuh. Yang bintangnya itu adalah Vita yang diperankan oleh Aulia Sarah. Dia terobsesi lah sama video itu, si Lisa ini, dan akhirnya bikin Sarah kayak gila gue nggak ngerti lagi nih cara nemenin sahabat gue ini, bantu dia gitu. Dan akhirnya itu yang membuat Sarah itu tuh mencari eksplorasinya yang lain, mencari pelariannya. Dan akhirnya ketemu Devan yang dimainin sama Jerome Kurnia. Dan akhirnya di situ mereka punya hubungan lah sama yang terpaut 10 tahun gitu usianya. Gitu deh, ini kayak eksplorasi seksualitas dan sensualitas. Lu kenapa mau ngangkat tema-tema gitu? Ya maksudnya eksplorasi seksualitas tuh kan
kenapa enggak? Kenapa enggak ya? Karena gini, Sesimpel itu ya? jadi gini, gue tuh kan kita Iya, iya. kita tumbuh di era Orde Baru, Betul. yang dimana tuh semua orang tuh pokoknya lo kalau bikin sesuatu karya fiksi apapun lo nggak boleh ngebahas soal suku, agama, Ya. ras dan seks gitu. Ya. Nah, sedangkan gue itu kemudian tumbuh kembang bersama cerita-cerita remaja yang bagus-bagus yang diterbitkan sama penerbit Gramedia pada saat itu yang karakternya tuh otentik banget. Lo tuh bisa kenal mereka agamanya apa, terus ngebahas apa, concernnya apa, otentik banget lah. Nah, terus setelah Cinta Pertama, Kedua, Ketiga kan itu film yang gue nggak mau orang nggak punya, setelah 2 garis biru dengan ekspektasi, gue kan tipikalnya kalau ada orang ekspektasi gue patahin ekspektasi lo. Nggak mau, ya. Gue mikir kayak gue pengen bikin film yang kayak ngeliat album foto, bisa boring, bisa meaningful, tergantung orangnya masing-masing. Nah, dengan medium film yang ini, gue ngerasa kayak gue punya concern, gue punya drive untuk membicarakan karakter yang seotentik mungkin dengan mengulik lagi sinema itu seperti apa, dan akhirnya udahlah muncul Like and Share. Dan kalau misalnya ditanya soal particularnya, kayak suatu hari tuh gue lagi kayak gara-gara C123 deh di TikTok, terus ada FYP, kalau misalnya lagu berulang-ulang kan muncul terus kan. Dan satu ada anak anonim gitu, perempuan umur 18 tahun yang bilang kalau dia bersyukur di umur yang ke-18 tahun ini dia berhenti kecanduan pornografi. Dan dia udah 5 tahun kecanduan, berarti dari umur 13 tahun. Kemudian gue buka lah tuh komen, dan isinya buat anak-anak perempuan yang gue pikir kayak jauh dari isu itu gitu, ternyata banyak banget yang punya masalah yang sama dan bingung gimana menyelesaikannya gitu. Nah dari situ akhirnya jadi baca, jadi riset, jadi ketemu sama anak-anak yang SMA gitu, yang buat mereka oh udah biasa sih ini gitu. Iya. Dan maksudnya kayak yang membedakan sebenarnya gue tuh dulu punya image biasa nih anak bandel lah yang eksplorasi. Sekarang Ketika gue riset, iya ini biasa banget. Jadi misalnya ada anak di sudut kelas yang hobinya suka gambar-gambar anime gitu, yang kayak nggak mungkin lah melakukan. Tiba-tiba tuh bisa ada fotonya dia, nude pic-nya itu sebar dan sebenarnya sama teman-teman cowoknya, sama bukan cuma sekedar pacar yang balas dendam yang kayak gitu. Nah itu kan jadi concern gue banget akhirnya. Gue aja ini nggak fun fact sih, gue bilang fun fact tapi ini aib orang. Zaman kita, I think it was zaman kita SMA, ada video bokep mungkin yang pertama ya, itu viral. Gue SMA bener. Dan kita pakai VCD Iya benar. Kayak effort banget. Jadi virality itu masih kebendung. Itu aja kayaknya meledak gede-gedean. Yang main perempuannya itu dilariin ke luar negeri karena udah nggak mungkin semua orang kenalin dia. Terus gue kuliah, satu kampus sama dia. Iya, dia ketemu dia. Dan lo ya, Lisa. tapi ada apa? Lo Lisa dong, ingat mukanya. Oh iya ingat, karena semua orang juga ingat waktu itu anak Indonesia udah cabut aja pas datang masih. Nah tapi exactly pada saat itu lo bisa ingat mukanya gitu. Tapi sekarang kan kalau buka sosial media yang ricu sampah tuh banyak banget. Dan banyak banget korban-korbannya. Dan yang menariknya pada 2021 sepanjang pandemi 3 kali lipat lebih kasusnya. banyak karena semua di rumah dan nggak bisa ngapa-ngapain terus apa dan segala terus kalau misalnya kan gue ada 2 anak cowok sama cewek gitu, gue nggak mau mereka jadi korban atau jadi pelaku gitu. Nah maksudnya kayak at some point gitu gue ngerasa ya cerita itu tuh adalah sebuah bentuk yang paling dekat dengan kebenaran. Dan maksudnya dan lo bisa di film ini gue bener-bener bicara soal perspektif yang lo bener-bener melihat, mendengar, kenapa harus di bioskop tuh semua tuh digunain lah kayak sound system, sound dan lain-lain, hingga lo bisa merasakan apa sih yang dirasain sama korban-korban yang orang seringkali nggak percaya. Gitu. Ini mau dibawa kemana coba interviewnya? Silakan dulu. Lo, gue penasaran. Dia waktu nge-pitch line ke lo dan untuk perannya ini, lo kenapa mau? Kita lawan main, gue dengar. Oke, ini cerita dari awal ya. Iya. Pas dapat skrip ini, sinopsis dan karakternya, terus aku kayak baca gitu kan. Pas selesai baca tuh kayak, bentar, diem dulu gitu, mikir dulu nih, gue cerna dulu.
bagus banget lagi nih cerita gitu kan. Tapi kayak karakternya wow, bisa nggak ya gitu. Mau nggak ya, lebih tepatnya ke situ sih. Mau nggak ya gue coba untuk casting gitu. Terus aku mikir lagi dan ngobrol sama manajerku kayak, ini karakter yang sudah dicari kan? Gila, gue ditolak di mana-mana. Kayak sedih, gue kayak gue bisa syuting deh. Ya makanya, gimana coba? Terus aku mikir, ngobrol lah sama manajerku. Terus manajerku juga bilang kayak, sayang, karakter ini tuh di dunia nyata emang ada gitu. Terus kamu jangan mikirin kayak adegannya mengerikan atau apa gitu. Malah ini kesempatan bagus buat kamu untuk meranin karakter ini gitu kan. Terus dia bilang, kalau misalkan kamu takut dengan adegan-adegan yang mengerikannya itu, ini kan tayangnya di bioskop, nggak mungkin lah akan jorok banget, ya nggak bakal tayang gitu kan. By the way, ini berapa age-nya? Kita ada 2 versi, 17 sama 13. Oke. Gitu. Terus jadi 13 dulu nih keluar ya? Enggak, 17 dulu. 17 dulu keluar? 17. Oh. Cheers. Terus? Abis itu udah dong, aku coba kan bikin video casting, kirim waktu itu lewat email. Terus abis itu dipanggil, datang ke Wahana Kreator buat casting, ketemu sama Mas Widi, casting directornya. Terus minggu kemudian disuruh datang lagi untuk recast, ketemu sama Mbak Gina langsung. Terus ya udah tuh kayak pertama kali kan nggak kenal kan sama Mbak Gina. Terus kayak di otak tuh kayak, ya udah deh, gue nggak kepilih juga nggak apa-apa. Yang penting gue udah kenal sama Mbak Gina gitu. Gitu.